Dari Makassar kita menuju ke wilayah Jakarta dan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi fasilitas umum dan sarana transportasi di kawasan Jakarta sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Halo selamat siang Teddy. Teddy, bagaimanakah kondisi terkini di sekitar kawasan fasilitas umum di sana? Apakah benar beberapa publik transportasi ini tidak beroperasi hari ini? Selamat siang Freddy, saat ini saya melaporkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman Tamrin. Mungkin kalau bagi pemirsa saya akan memperlihatkan kawasan ini sudah cukup akrab. Mungkin untuk Anda yang sering beraktivitas di pagi hari saat weekend, CFD misalnya, suasana di sini biasanya bersih. Tapi kalau yang saya lihatkan pagi ini Sabtu pagi 30 Agustus 2025, petugas kebersihan masih membersihkan sisa-sisa dari aksi tadi malam. Jalanan di tempat saya melaporkan ini penuh dengan sampah yang berserakan, lebih didominasi oleh tempat bekas botol minum dan gelas air mineral di tempat saya melaporkan saat ini di depan stasiun MRT Istora Senayan Jakarta. Nah, kalau berbicara mengenai sarana fasilitas public transportation yang terdampak, saya akan memperlihatkan situasi terkini di stasiun Istora Mandiri yang juga mengalami dampak kerusakan. Bisa dilihat di depan saya pemirsa di layar kaca Anda saat ini menyaksikan atau melihat langsung kondisi kerusakan dari stasiun MRT di Istora di depan dari gedung Bursa Efek Indonesia. Tirai besi yang sebagai penghalang untuk masuk ke dalam area stasiun MRT ini rusak. Seperti ini kondisinya, berbagai kaca yang mengelilingi stasiun MRT Istora Mandiri di kawasan Jenderal Sudirman ini terlihat pecah, posisinya atau bentuknya juga tidak seperti sedia kala. Dan saya juga melihat saking masifnya kerusakan ini dirusak oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini saya melihat serpihan kaca juga masih terlihat cukup banyak berserakan di sekitar area stasiun, dan ini juga rangkaian dari tirai pintu di depan stasiun MRT Istora juga terlihat rusak. Saya juga akan melihatkan aktivitas dari petugas kebersihan di stasiun MRT di tempat saya melaporkan ini, yang biasanya tugas mereka ini membersihkan, menjaga kerapihan di area dalam dari stasiun MRT di Istora Mandiri. Tapi ada kegiatan baru mereka pagi ini dengan bertambah untuk membersihkan vandalisme dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang seharusnya para petugas kebersihan ini pemirsa melakukan aktivitasnya membersihkan area-area dalam, membuat kenyamanan bagi para informasi dari pihak PT MRT Jakarta tentu tidak bisa berfungsi melayani para penumpang untuk turun dan naik dari total 13 stasiun MRT yang ada di jalur MRT Jakarta. Ini untuk stasiun Istora Mandiri tidak disinggahi atau tidak dilalui dan juga tidak menaikkan dan menurunkan penumpang. Informasi yang saya dapatkan bahwa pihak dari PT MRT Jakarta ini tengah melakukan pendataan evaluasi. Apakah kemudian nanti setelah mereka rapat internal pada siang hari mereka akan menyampaikan rilis, apakah kemudian jalur dari stasiun MRT Blok M sampai Bundaran HI ini bisa kembali dibuka untuk umum. Tapi mereka saat ini masih melakukan evaluasi, dan sampai sejauh ini dari stasiun Lebak Bulus hanya melayani jalur hingga ke stasiun Blok M. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari 13 stasiun MRT ini untuk Anda yang berminat turun atau naik di stasiun Istora Senayan Jakarta di lingkungan GBK ini tidak dapat dilayani untuk pagi ini. Mungkin perubahannya akan disampaikan oleh pihak PT MRT Jakarta pada siang nanti, dengan catatan ketika pelayanan normal dari stasiun Lebak Bulus sampai ke stasiun Bundaran HI ini bisa dilakukan dengan catatan tidak ada aktivitas turunkan penumpang atau menaikkan penumpang
dari stasiun Istora Mandiri ini. Tadi pihak MRT Jakarta juga menyampaikan bahwa sebenarnya kalau di hari normal ini ada sekitar 1.115 penumpang yang bisa dengan lancar, dengan aman menggunakan transportasi umum seperti MRT ini. Tapi tentu saja ada dampak dari peristiwa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas publik ini. Tentu kita sangat menyayangkan karena fasilitas publik seperti MRT ini digunakan mereka-mereka yang akan beraktivitas terutama di sekitar kawasan Jenderal Sudirman, HI ini banyak sekali gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, banyak karyawan yang bekerja di sana menggunakan public transportasi seperti yang saya sampaikan MRT ini dan juga Transjakarta misalnya. Kerusakan juga terlihat bukan saja di pintu entrance A, tapi di pintu entrance B di depan Gedung Bursa Efek Indonesia BEI seperti yang terlihat di layar itu dipasangi garis polisi karena memang juga terlihat mengalami kerusakan. Sekali lagi tadi pihak PT MRT Jakarta menyampaikan bahwa untuk saat ini tidak melayani, menurunkan dan menaikkan penumpang dari stasiun MRT Istora Senayan di sekitar GBK. Namun mereka akan mengevaluasi apakah setelah siang nanti akan dibuka kembali jalur seluruhnya di 13 stasiun keberangkatan dan penurunan ini, baik dari Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI itu bisa berjalan lancar dengan catatan sekali lagi bahwa tidak ada menaikkan dan menurunkan penumpang di stasiun Istora Mandiri di kawasan GBK ini. Dan juga tadi kami sempat bertanya ke pihak PT MRT Jakarta bahwa mereka belum bisa mengestimasi nilai kerugian karena masih sampai saat ini tengah dilakukan inventarisir, kemudian juga perhitungan kembali kerusakan yang ada di stasiun ini. Tentu kita berharap semua pemirsa dan juga Freddy bahwa sebagai masyarakat yang mungkin seperti saya misalnya pengguna transportasi publik, kita juga menyayangkan ini akan berdampak ke kita semua, masyarakat menengah dan rakyat kecil ini tentu banyak sekali akan menggunakan transportasi publik. Tapi ketika ada perusakan ini, kita masyarakat yang lebih banyak menggunakan transportasi umum ini akan juga terkena dampaknya. Mungkin kita juga harus lebih bersama-sama menjaga fasilitas publik ini, transportasi publik, sarana yang kita gunakan sehari-hari untuk beraktivitas agar kita tetap bisa lancar dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Freddy. Baik Teddy, nampaknya penanganan dari kerusakan fasilitas umum masih terus dilakukan dan berbagai antisipasi tengah dilakukan juga terkait mekanisme operasional dari public transport di sana. Semoga ini bisa menjadi catatan bagi para demonstran ataupun juga masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa untuk tetap bersikap kondusif dan juga mengutamakan aspirasi tanpa merusak fasilitas umum. Terima kasih Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.